siapa? Apa hubungannya dengan Tuhan? Silakan. Betul. Ketika saya katakan Anda itu robotik, karena Anda seperti kaum ini Lantas. Udah sekarang kamu kan sebagai feodal Mas. Feodal memerintah tanpa aturan. Anda itu udah mas, sudah aku jawab. Sekarang pertanyaan kamu saya balikan ke kamu tentang ibadah. Mas, kalau robot itu Anda mau menjawab atau gimana ini? Kan sudah aku jawab. Selesai bertanya loh Mas. Sudah aku jawab pakai data loh. Sekarang kamu bisa jawab nggak pertanyaanku? Saya tidak tanya. Saya punya masjid, perintah Allah. Gitu terus. Nah kamu punya gereja. Caranya juga aku gereja ngapain? Kalau saya ke masjid, sholat, ada perintah. Saya bertanya. Ada caranya diberitahu. Nah sekarang kamu ke gereja itu atas perintah siapa? Terus apa yang kamu lakukan? Ya, apa hubungannya dengan kerohanian, dengan Tuhan? Silakan. Saya bertanya bukan dasar. Anda mau menjawab bagaimana nih? Bilang gini aja. Begini aja ya. Berani saya tanya. Tahu apa-apa tentang Kristen. Pertanyaan Anda jawab B. Enggak. Oke, gimana? Pertanyaan Anda jawab B. Enggak paham Anda pertanyaan saya. Gini Bang, gini. Kita sholat, puasa, segala ibadah itu ada perintah, ada caranya. Dari awal saya sekarang, Abang, pertanyaan balik sekarang. Dari awal saya tanya. Sekarang pertanyaan balik. Pertanyaan kembali sekarang. Apa yang kamu tanyakan, saya tanyakan ke kamu, gimana? Dari awal, bukan saya. Gak usah dari awal. Sekarang pertanyaanmu sudah menjawab. Intinya Anda paham. Gini aja, gini. Kamu saya tantang tentang Bible kamu. Islam yang lain. Gini. Saya tantang kamu tentang Kristen, tentang Bible kamu. Apa yang kamu kuasai? Bang, bilang. Kalau abang takut bilang, saya tantang yang kamu kuasai. Yang kamu kuasai dalam Bible apa? Ada Islam. Enggak, saya nantang. Kamu berani nggak? Ada Islam yang lain. Saya nantang Kristen. Berani? Gimana nantang? Orang ditanya aja Anda nggak berani. Ya sudah aku jawab pakai data. Nah sekarang saya tantang. Kamu berani nggak? Apa yang Anda jawab? Oke, sekarang Oke. Di dalam Islam sholat, puasa itu kan ada perintah. Pertanyaan saya diberitahu. Hubungannya apa? Pertanyaan saya. Ya, sekarang pertanyaan saya kembali ke kamu. Kamu ke gereja, ya atas perintah siapa? Cara-caranya itu siapa yang mengajarkan? Ketahuan dia nggak jawab. Takut dia. Ketahuan dia nggak jawab. Udah aku jawab pakai data. Data apa? Pertanyaan kamu saya kembalikan ke kamu. Apa? Pak Wabaro sudah dijawab bahwasanya sholat itu diatur mulai dari secara kitab suci dan tata cara pengerjaannya. Pak Wabaro. Sekarang anggaplah aku tidak menjawab ya. Ngerti nggak? Tadi kan perjanjiannya saling bertanya. Anggaplah saya tidak menjawab. Sekarang anggaplah saya tidak menjawab. Nah sekarang pertanyaan kamu saya kembalikan ke kamu. Anggaplah saya tidak menjawab, gak apa-apa. Ya sekarang mau nggak jawab ini? Anda budak. Ya takut dia. Anda jawab. Takut. Kenapa kamu takut ke Bible? Takut nikah Pak. Enggak, kenapa kamu takut ke Bible? Nah, takut kan? Takut ke Bible dia. Lari. Kok nikah tanya Bible apa nikah Pak? Nggak pernah dikasih kesempatan untuk bertanya dengan tuntas. Karena Islam itu tidak punya jawaban. Mereka hanya budak. Sekarang saya jawab lagi ya. Di dalam Islam kami sholat ada perintah ya. Surat Al-Isra. Jangan asal jawab. Bahkan caranya diberitahu. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Paham dulu. Lalu bagaimana caranya ibadah itu? Kesusuan. Annaka tarahu wa illam yakun tarahu fa innahu yarak. Sudah aku jawab ya. Nah, jadi hubungan sholat itu kita itu beribadah kepada Allah, memuji Allah. Bahkan Allah jawab loh. Coba baca tafsir dari Al-Fatihah itu. Setiap kita memuji Allah, Allah jawab. Nah, sekarang pertanyaan balik. Boleh? Gimana? Halo? Paling takut Kristen itu. Kalau ke Bible nggak berani jawab kan? Bisa moderatornya cuma bekerja. Ya udah, anggaplah saya tidak menjawab ya. Dan sekarang boleh saya bertanya? Boleh saya bertanya? Tolong moderator turn off. Boleh saya bertanya? Ustaz Tata moderator baru. Moderator turn off. Itu moderator itu Ustaz Tata itu. Si tahta yang takut ditanya.
Ya sudah aku jawab. Nah sekarang boleh aku nanya balik. Pertanyaan saya apa? Anda jawab apa? Ya sudah intinya kamu nanya Tahu tentang nggak pertanyaan saya? rukunnya Islam itu semuanya ada perintahnya. Pak, pertanyaan dan saya. Ada Nggak tahu. Nah sekarang oke. Anggaplah saya tidak menjawab ya. Oke sekarang boleh saya Ngapain bertanya. Anda bertanya kalau Anda nggak menjawab? Boleh saya nanya balik? Kalau Anda nggak menjawab, ngapain Anda? Ya anggaplah saya dah menjawab. Oke. Tidak apa-apa. Sekarang Saya boleh mesti bertanya balik. kepada orang lain. Minggir, Gak mau. Saya mau nantang kamu dialog, berani nggak? minggir aja. Kalau nggak Saya nantang kamu dialog, berani apa enggak? nantang tapi nggak tahu jawab gimana sih? Berani apa enggak ini? Kan Anda cuma Saya nantang kamu dialog, berani apa enggak? Anda cuma mute. Yang lain nggak ada. Kalau tidak mau di-mute, saya nantang kamu, berani apa enggak? Mute cuma kekuatan Anda. Jawab dulu. Takut dia. Silakan, Jawab dulu. Bang Ahmadi. Takut nikah, Jawab dulu. Pak. Pertanyaan saya tadi Anda paham nggak? Kalau Anda paham, jawab. Nikah takut nikah, Pak. Jawab nggak? Bisa jawab nggak? Nikah takut, Pak. Saya jangan takut dia. Silakan Bang Ahmadi. Bang Mabaro sebentar ya. Kamu tadi kan bilangnya gantian. Gimana ketika Anda mau menjawab menurut Anda sesuai dengan kemauanmu, itu bukan urusan kita gitu loh. Itu sudah menjawab pakai dalil. Itu yang pertama, kamu sudah sepakat. Kalau Anda mengatakan Sebentar, Bang. gantian, Sebentar Bang, dulu saya ngomong Bang. Sebentar dulu. Abang sudah sepakat dari awal. bosan Sebentar kalau dulu Bang. bukan pengemis di sini. Bang, Nggak usah lu mute. saya ngomong Bang. Bosan. Gua lebih Sebentar, tidur ya, sebentar, 10 saya kali dari ngomong lu. nih. Jadi nggak usah lu mute. Sebentar dulu, saya ngomong. Sebentar ini baru ngomong saya. Kamu sepakat kita diskusi, saling tanya. Kenapa ketika ditanya Anda tidak mau gitu loh? Karena Anda belum menjawab. Bilang aja saya Yang dijawab sebentar. Yang ditanya A dijawab B. Sebentar dulu, Pak. Sebentar. Dari tadi Anda bicara, Pak. Dulu Bang, dengarkan saya ngomong. Dengarkan saya ini yang ngomong nih. Jadi abang bersepakat dari awal. Oke Bang, abang bertanya duluan. Kasih kesempatan loh bertanya. Abang mau puas tidak dengan jawaban ini itu, mau apapun itu terserah abang. Tapi begitulah jawabannya. Jangan bilang tidak menjawab. Itu pakai dalil. Ketika giliran kita menjawab, tolong dijawab gitu loh. Kalau gitu, saya tidak punya kemampuan. Boleh saya tanggapi? Kalau kita diskusi Mas, kita paling nggak nyambung dong jawabannya Mas. Kalau saya tanya tadi apa hubungannya? Contoh ya, saya tanya apa hubungannya kerohanian dengan ketendiakan robotik? Yang dijawab sama siapa itu namanya tukang mute itu, siapa tadi namanya itu? Tukang mute, dia bilang gini, itu semua ada tertulis. Saya nggak peduli dengan tertulis atau enggak. Oke, saya jawab lagi ya. Pertanyaan saya bukan itu. Oke, saya jawab. Si tukang mute lagi. Alah, Saya jawab dulu, saya jawab. Habis ini kamu ya. Yang lain. Pertama, kita ini Perhatikan Bang. Yang lain aja. Gue males dengan tukang mute. Kamu takut kalau dengan saya. Karena saya menguasai Quran dan Bible. Kamu takut Tidak sopan santunnya. Ngapain gue diskusi sama orang yang tahu sopan santun? Udah, berarti kamu takut. Nggak mampu untuk menjawab. Udah, Pak Wabaro. Kalau nanti ditanya kerohaniannya apa coba? Jangankan kamu, siapapun tidak mampu menjawab itu. Anil fasyai wal munkar itu kerohaniannya. Udah. Sorry bos. Nah, takut ya. Sorry. Mau takut terserah. Takut nikah, Pak. Takut nikah, Pak. Belum Takut ngomong nikah. aja. Udah. Begitu Anda yang ditanya dari Ya udah, jawab. dengan aja dengan Cak Ahmadi aja coba. Kamu yang kira berani nggak? Coba dengan Cak Ahmadi aja coba. Ya, ini punya tidak mampu menjawab, kamu nyerocos gitu loh. Gimana saya Jangan bilang orang tidak mampu menjawab? menjawab. Anda sendiri yang tidak mampu Gimana menjawab, Anda nyerocos bisa mengatakan saya tidak mampu pertanyaan. menjawab pertanyaan? Sudah dijawab ya. Tunggu. Kalau Anda mendengar dari awal, saya membisukan dulu. Sebentar saya ngomong. Sudah dijawab apa hubungan kerohaniannya? Memuji dengan Allah, memuji kepada Allah pakai alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Sudah dijawab tadi. Jangan bilang tidak dijawab. Bilang Anda takut dengan pertanyaan ulang, pertanyaan balik. Sudah udang, jangan dibilang lagi. Anda ini memang tidak ada kapasitas untuk menjawab. Mau robotik, mau apapun perintah, memang orang Tuhan misalnya ya. Jangankan Tuhan, seseorang terhadap Tuannya. Gitu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kucang, biarin aja sama Ustaz Tata. Biar aja Ustaz Tata.
Enggak bang, ini enggak mau Kan diatur tadi dia. kan sudah dijelaskan sama Pak Tahta Bukan. bahwa kan di Assalamualaikum, Pak Tahta. Assalamualaikum Pak Tahta. Waalaikumsalam. Monitor Pak. Ya Waalaikumsalam. Udah lanjut dulu, jangan diganggu. Kan tadi kan sudah dijelaskan sama Pak Tahta bahwasanya sholat itu sudah diatur, gerakan-gerakannya sudah sudah dipatok sedemikian rupa, sudah diatur. Kalau memang sudah ada free will-nya tadi kan dijelaskan itu kan free will tadi kan. Ya apa beda nih kalau wedhus ngalor ngidul. Ngono kan ya. Ngono kan ya. Ya itu Bang Kucang Onyot tadi. Saya kan ngomong kalau pertanyaan gitu tuh nggak ada substansinya. Artinya sama aja saya tanya Pak Kucang Onyot, Pak, Bapak kenapa suka kopi nggak suka teh? Nah itu kan urusan Bang Kucang Onyot. Maksudnya gitu, nggak bisa dijawab. Itu maksud saya. Nggak bisa dijawab. Iya, ngapain ditanya kan kalau tanya kok Pertanyaannya suka terkesan- kopi dari teh, ya kan nggak bisa dijawab kan gitu. Kalau saya mau tanya nih Pak Ustadz Tahta, Pak Dato, ya kan, kalau boleh ya, saya kan dari Jawa nih, dari Semarang kan. Jadi kadang-kadang kalau orang-orang Jawa itu ada puasa Senin Kemis, terus puasa Muti, sebagainya itu sebenarnya kalau di dalam agama Islam apakah diperbolehkan ya Pak seperti itu. Oke, kalau puasa Senin Kamis itu memang puasanya Rasulullah. Kalau Oh, ditanya, iya. kalau puasa putih itu kan disunatkan putih itu apa sih? Ada dua. Ada puasa putih itu sebenarnya puasa putih gini loh ya. Hari terang, tanggal 14, 15, 16. Itu disunatkan puasa juga ada datanya. Cak Ahmadi juga tahu. Nah, Iya, jangan seperti Pati Geni itu ada puasa-puasa itu ya. Ya, Puasa Pati Geni itu apa. juga gitu kan. Iya, ada puasa kayak gitu, bahkan makan yang putih, tidak boleh pakai ikan atau apa. Itu bukan puasa hubungannya dengan Alasan. sunnah itu. Itu Itu biasanya nggak boleh ya, bukan, Ustaz iya. ya, kayak gitu ya. Nah, Nggak bisa tapi ya. kalau puasa kayak Senin Kamis ada hadisnya memang. Ada ya hadisnya. Oh. Iya, kalau ditanya ya Kalau Rasulullah, kenapa engkau puasa Senin? Ya, karena di hari Senin lah aku dilahirkan. Kenapa hari Kamis puasa? Ya, karena di waktu hari Kamis setiap satu minggu di hari Kamis amal ibadah itu disetorkan lah ibaratkan gitu. Direset gitu. Berarti Kata yang Geni nggak di ada bawah, rezeki. sebangsa Pati Geni, terus yang bertujuan, mohon maaf nih, untuk kanoragan lah, untuk gini-gini itu yang nggak boleh ya sebenarnya ya, Pak Ustadz ya, kayak gitu ya. Ya tidak usah. Sebenarnya ini bukan masalah tidak boleh enggak. Cuma kita itu melakukan yang ada hadis-hadisnya doang. Ya. Yang ada landasannya, yang ada tuntunannya gitu. Jadi kalau di luar itu sebenarnya ya Pak ya, ya. Artinya apa kalau dia kadang-kadang orang Jawa kan banyak tuh Pati Geni biar bisa usahanya lancar, biar bisa anaknya sukses segala macem kan gitu kan. Itu gimana tuh ya pandangan kalau di Muslim seperti Ya itu? enggak, kalau kita tahu niatnya, caranya tidak masalah. Kayak saya dulu puasa, pernah puasa itu mengamalkan Allahumma inni nas'aluka ilman laduni wal masruba syafil hani. Jadi oleh ustaz itu disuruh puasa 7 hari. Bahkan puasanya tidak boleh makan ikan gitu itu. Supaya saya dimudahkan oleh Allah. Minta kepada Allah apa? Allahumma inna nas'aluka ilman laduni kan itu. Maksudnya apa? Ya sama kayak Ketika saya belajar itu mudah menghafal gitu. Misalnya saya belajar supaya ujian ini saya lancar. Dan saya puasa itu. Puasa itu tujuannya apa? Saya mengamalkan doa minta ya kepada Allah ya supaya saya diberi hafalan yang tajam lah intinya. Gampang menghafal. Iya. Kayak gitu itu. Ya tidak masalah, wong tidak ada hubungannya dengan Ya, itu- ritual itu. apa enggak gitu. Ya itu yang aku tanyain kan di Jawa tuh banyak yang setahu saya kan Ini di luar ini Kristen apa Islam? Katolik saya, Oh, Katolik. Katolik ya. Jadi mantan. info baru kan, pertanyaan gitu kan. Nah itu maksud saya pertanyaan-pertanyaan gitu aja kan yang nggak ada, yang kita bisa nambah ilmu. Kalau pertanyaan nggak ada substansinya nanti ngapain kita tanya-tanyain kan gitu. Itu menurut Ya saya. iya tadi kan dia kan juga kayak begitu Pak.
Sudah Iya. dijelaskan sama Pak Tahta, udah ada tuntunannya, cara-caranya seperti inilah. Lantas ajarannya mereka yang selama ini digembar-gemborkan seperti ini, tapi tidak memiliki tata cara untuk beribadah, terus gimana itu? Itu lah iya. Kan Kadang-kadang gitu. Bro, nanti kita kalau diskusi ini. tanya apa hubungannya, ya ada lah. Inna Ya, sholata ada lah. tanha anil fahsya'i wal munkar gitu. Coba Cak Mahdi, coba. Soalnya kan Ya ini, itu hubungannya, Bang, tanha jadi anis wal iwal munkar itu kayak gimana? Orang itu kadang-kadang dia ketika tuh sujud relax, gitu. iya mencari jawaban Lanjut dulu cari Ustaz. jawaban Saya tapi mau nanti ada kerjaan dicari dikit. kesalahan. Lanjut semuanya. Mencari kesalahan Semuanya. dalam jawaban. Assalamualaikum Itu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang gitu, Cak, mencari kesalahan di dalam jawaban. Jadi jawaban apapun ya disalahkan, itulah repot intinya kan. Kita nggak ada diskusi, masuk diskusi, Cak, kenapa suka kopi daripada teh? Ya saya suka kopi, kenapa? Kan yang biasa ditanya kenapa kan nggak bisa, itu kan hak prerogatif orang, apalagi ibadah kok kayak gini, robotik lah segala macem. Ya repot lah kayak gitu kan, bukan nambah ilmu, udah ada pertanyaan nggak ada substansinya. Tanya, Cak kenapa Cak kok suka sayang sama istrinya? Ya kan repot pertanyaan gitu. Jawab. Kenapa kok tanjakan itu naik, Cak? Nah, gitu pertanyaannya. Kenapa tanjakan itu dia. itu naik, turunan itu turun? Nah itu repot kan pertanyaan gitu kan gak ada substansinya kalau menurut saya. Jadi kalau makanya saya ya kalau kemarin saya nanya masuk ke Komal teman-teman muslim kan ditanya apa yang mau ditanyakan, ya tanya kalau musafir tuh kriterianya gimana sih, udah dijawab. Kenapa dia kriteria musafir sehingga dia bisa nggak puasa tuh apa, kan itu kan info ilmu gitu loh, bukan terus tanya-tanya kayak tadi. Itu maksud saya, Cak, ya kan? Ya sudah dijelaskan barusan ya, tahnal hadil fahsya'i wal munkar tadi, sama gerakan-gerakannya sudah ditentukan oleh Rasulullah. Nah, lantas ajaran mereka ini tata cara beribadahnya seperti apa? Ayo. Tata cara beribadahnya seperti apa? Wong wis diatur kok kalau ya Kanjeng Rasul lo kayak ngene, awakmu salat ya rukuk, ya tidal, ngene, sujud. Wis diatur kok. Makanya kan kita tidak bisa nanyain standarisasi dari seseorang. Standarisasi kecantikan saya seperti ini, si Cak seperti ini, terus kita harus samakan standarku sama standar Cak, harus kita samakan, ya mana bisa kayak gitu. Kan aneh. Itu kan aneh, itu kan makanya itu kan aneh, standar kita kan beda-beda. Kan gitu Kak, bener kan Cak, bener kan menurut saya seperti itu. Dia tanya kok robotik segala macam, itu kan persepsi kamu. Robotik standar masing-masing kita punya aturan kan sendiri-sendiri. Ya, kalau aturan kita paksakan ke sana ya nggak ketemu, sana paksakan ke sini nggak ketemu. Kalau tanya tuh yang kira-kira menambah ilmu gitu loh maksudku, ya kan tuh. Gerakan robotik apa jadi maksudnya? Makanya saya tahan dulu tadi sampai Pak Tahta datang. Saya tahan dulu tadi. Jadi Saya kan nggak tahu. itu Saya kan nggak tahu Bible, isinya Bible pun seperti apa kan saya kan nggak tahu. Nggak hafal saya kalau Bible, nggak hafal saya kalau Bible. ya itu memang kalau masuk ke teman-teman kan sama Bang Arti juga akrab gitu kan. Saya nggak mau tanya-tanya yang kiranya dalil-dalil. Kita tanya yang memang kita nggak tahu. Jangan kita bertanya cuma menjadi penyambung lidah orang aja kan. Nah, ujung-ujungnya nyari kesalahan di jawaban, percuma lah kita tanya ngapain. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau tanya tentang Jangan sampai gua ngangkat suara. kalau teman-teman ada yang mau ditanyain tentang Katolik, silahkan. Saya ini beragama Katolik. Kalau teman-teman Muslim. Kalau di Katolik itu Bible itu kayak gimana Pak? Caranya bisa ngumpul sampai hari ini Pak? Kalau di dalam Caranya. kami kan jelas yang hadis riwayat itu tuh
yang penulisan Al-Quran dihimpun ke 4 sahabat itu kan jelas banget itu, dan sanadnya pun jelas juga, soheh juga sanadnya, itunya apa, sanadnya soheh. Nah, lantas dalam Bible ini kayak gimana, Pak? Jadi gini, Pak, Metodenya sampai ke metodenya tangan pengumpulan, ya kan. Jadi gini Pak Ustadz, sebelumnya saya terangin dulu kalau Kristen dan Katolik itu berbeda. Kalau Katolik itu kan di bawah Vatikan, ya kan. Jadi ada 3 komponen dalam beribadah tuh: kitab suci, magisterium, sama tradisi, ya kan. Jadi andai kata terjadi perbedaan antara kitab suci Bible dengan aturan Vatikan, ya karena kita masih di dalam lingkup di bawah Vatikan, ya kita ikutnya aturan Vatikan, seperti itu Pak. Ya kan, sebagai contoh, kalau di Kristen kan pernikahan bisa cerai asal berzinah, seperti Ahok itu kan cerai itu karena berzinah kan. Kalau kita Katolik kan nggak bisa, walaupun Bible boleh memperbolehkan bercerai kalau ada perzinahan di Matius. Cuma kalau di Vatikan tuh mau berzinah mau apapun kita nggak bisa bercerai lagi, nggak bisa bercerai, nggak bisa nikah lagi. Nah, itu salah satu kan. Jadi kita kan nggak bisa terus saya ikut Bible karena boleh bercerai, ya karena kita masih di bawah bendera Vatikan, ya kita harus ikut aturan Vatikan. Kedua, kalau kayak kita dengan Ustadz Tata, saya, teman-teman semua ngulas Bible, kok menurut saya kok masuk akal nih, menurut saya nih, kita bertiga sepakat, ya kan, ini Bible ini memang tafsirnya gini, sepakat nih. Tapi kalau di Katolik tetap kita tanya ke magisterium itu anggotanya termasuk pastor. Jadi kalau pastor menginfokan ini artinya gini, bertolak belakang 180 derajat daripada pemahaman kita bertiga tadi sama Ustadz Tata, ya tetap selama saya sebagai Katolik ya tetap saya ikutnya arahan pastor itu. Kalau di Kristen kan ya gitu. Ya magisterium. Kalau Kristen kan dia bisa mendebat pendeta tuh, ya kan. Oh Pak pendeta itu bukannya gini-gini. Kalau kita nggak bisa gitu. Jadi kalau Cak tadi tanya gimana mengkanonisasinya Bible dari zaman dulu, ya itu saya nggak bisa jawab karena memang saya nggak tahu, ya kan, memang saya nggak tahu. Kalau kita nggak tahu, nggak tahu. Porsinya magisterium itu ya yang kayak begitu ya. Iya, kalau saya ya di samping magisterium juga, saya nggak tahu ya, saya ngomong nggak tahu kan, Cak. Masuk saya nggak tahu ngomong tahu nanti jadi keserimet-serimet kan, itu. Oh iya. Berarti pertanyaan saya porsinya buat magisterium ya. Ya pastor gitu kan, karena itu teknikal ya kan. Pertanyaan terlalu tinggi kayak ya. untuk umat seperti saya yang bagian intelijen, ya kan. Intelijen itu artinya kalau jarang ke gereja, jarang kantor. Jarang kantor. Kan? Itu Cak. Jadi kalau Kristen kan dia bisa ngumpulin orang, terus dia dakwah di lapangan segala macam kan bisa tuh kalau pendeta. Kalau kita kan pastor kan jarang menemui pastor ngumpulin orang di lapangan terus dia penginjilan kan nggak pernah, malah memang nggak boleh. Emang nggak boleh. Pastor tuh kemarin ada tuh yang di Nusa Tenggara Timur pada waktu pemilu Pak Prabowo sama Pak Jokowi itu, dia khotbah di gereja tuh, di misa Katolik tuh, dia mengarahkan untuk nyoblos salah satu pasangan calon. Ketahuan kan, tarik kan ke keuskupan, nggak boleh pimpin ibadah lagi karena ranah imam tuh cuma keimanan, bukan politik, bukan ini itu, nggak boleh dia. Gitu. Agak ketat kalau Katolik tuh, Cak. Berarti pertanyaan saya porsinya buat itu ya magis. Ya, kalau kita kan ya takut kita. Kalau jemaat ini kalau ke frater bisa nggak Pak? Kalau yang kayak begitu Pak? Frater itu kan belum ditaptiskan dari Vatikan itu. Frater itu masih ibaratnya KKN lah. Ya, KKN kan belum ditaptiskan ya, KKN. Oh, belum ditaptiskan. Makanya ya pendidikan seorang pastor itu kan lama, bisa 10 tahun, bisa 12 tahun, tergantung setelah jadi frater kan dia diuji cocok nggak ini ditaptiskan, kan seperti itu. Tahun-tahun. Kemarin saya dapat frater sama Esther. Saya kan di Malang sini kan
Ya biasanya 2 bulan sekali itu offline, diskusinya offline. Oh. Diskusinya Ya kalau offline. Saya frater kemarin pastor dapat boleh lah tanya. Pastor lah. kalau Frater ya mungkin tahu lah ya. Cuma kalau omongannya frater itu kan kita nggak bisa pakai sebagai apa namanya pedoman karena dia bukan tim dari magisterium kan gitu. bukan tim dari magisterium. Ya kan masih Berarti KKN. kayak Masih anak KKN buah kan belum aja diwisuda. gitu ya. Belum diwisuda. KKN, Oh. KKL tapi ya kan teknik sipil apa-apa dia magang di perusahaan kontraktor. Nah, tapi kan omongan dia belum kita bisa pakai karena dia tidak ada sertifikasinya kan bahasanya gitu kan. Gitu. Padahal kemarin saya pengennya pastor, Pak. Kalau dari Katolik pastor. Ya kalau pastor ya. Cuma pastor tuh kalau diajak ngobrol-ngobrol tentang keimanan tuh kadang-kadang males-malesan dia tuh biasanya. Yang Bangsa. dia sukanya ngobrol-ngobrol umum, masalah ikan, masalah kendaraan, masalah kebun gitu-gitulah. Karena rata-rata gitu, rata-rata. Karena memang dia itu kan satu tidak digaji, kan nggak ada per bulan kalau Katolik tuh kan. Jadi dia kegiatannya itu di suatu paroki gitu kan cari dana dari kalau di luar Jawa gitu ya dia ada pastor yang nanam pohon sawit, jual ikan gitu-gitulah. Ada juga. Itu. Karena dia kan nggak dapat perpuluhan, makanya kalau pastor itu kan penampilannya pasti mohon maaf kere-kere, ya kan? Oh, kira-kira. Ya jarang naik pastor naik Pajero, Fortuner kan jarang. Pakai jam Iya, Rolex gitu pendeta. jarang lah. Kalau pendeta ya sering. Oh ya, kalau bentar iyalah. Kalau pastor kan bapak kan pasti lihat kadang ketemu pastor tampilannya kan juga kayak gitu juga kan ngire-ngire gitu kan memang nggak punya duit gitu. Faisal Gitu. 73 monitor. Tiga monitor. Panggilan ketiga kayak naik pesawat boarding. Panggilan keempat Faisal 73 monitor. Panggilan ketiga. Dia mau naik itu sampai atas jadi Nah, iya. Tuhan. Faisal 73 panggilan terakhir monitor. Kalau nggak diturunkan aja, nggak ngomong. Nah, bisa kita jawab sebisa saya kan. Saya nyimak aja bang. Ini ada wakilnya Bang Ahmadi. Saya nggak Lanjut, ahli Bang. saya. Ini ada yang lebih ahli Aku di kan patah Bang Ahmadi, aku kan selalu di Makanya belakang. Kak, kadang-kadang kalau ada temen yang nanya tentang Katolik mau masuk Katolik mesti saya sarankan nggak usah lah ribet Katolik tuh. Saya mesti saya gitu karena kita apalagi kalau perempuan, aduh kasihan. Karena begitu masuk Katolik nikah dia nggak bisa cerai kalau dikebukin tiap hari nggak bisa dia cerai itu. Ketuhanannya seperti apa bang? Sama lah, sama. Kita cuma beda di struktur organisasi aja dengan Kristen. Itu yang membedakan karena kita pemimpinnya kan paus kan punya wewenang, punya negara, gitu kan. Punya duit juga kalau bangun gereja Katolik itu kan duitnya dari sana, dari Vatikan. Bukan kita cari sendiri, bukan Jadi kayak Bang Kristen Ahmadi ya? cari sendiri kan. Kita Aku cari di sendiri. belakangmu. Hah? Lanjut, Di maju. bawah. Ini di belakang. Ini bukan di Bahas belakangku, people kan juga ini. nggak apa-apa bang. Tuh, lihat dong posisi Bahas people yang serem-serem, yang kontradiksi juga nggak apa-apa. Santai aja. Ini hanya apa ya? Materi yang di open apa Apakah ya? Yesus manusia enggak mas kan gitu apa Yesus nikah sama Maria Magdalena gitu gitu aja kan. Pertanyaan Biasanya saya kan tanya gitu model kan. kayak begitu, Pak. Pertanyaan Itu dia. kayak gitu. Kan pertanyaan saya kayak yang tadi itu kan. Ya itu kayak gitulah. Kalau pertanyaan abang itu kan memang untuk penjawabnya ya kapasitasnya Iya, magisterium kan. kapasitasnya bukan jemaat kayak begini, bukan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Silakan warahmatullahi. tanya bang. Iya bu. Oh silakan. Betul.
Betul. Oh, beda ya. Nah, itu. Nah, kalau legitimasi itu agak repot kita ya jawabnya. Yang jelas kalau kadang kalau Yesus ngomong hanya domba Israel, kadang kita tanya, saya ini domba dari Jawa kan? Ya kan? Domba dari Jawa kan nggak ketemu, nggak diselamatkan Yesus kalau logikanya seperti itu kan. Itu dia. Tapi kalau Paulus berbicara di luar Israel, itu dia dasarnya ngomong gitu juga nggak tahu kan dia dari mana. Gitu, Bu. Ya memang kalau kita suruh menyimpulkan yang benar yang mana, ya kalau saya ditanya, saya enak bener yang benar Paulus, soalnya saya kan bukan dari Israel. Itu. Monitor, Bu. Terima kasih. Ya. Kenapa Bapak tidak apa ya istilahnya saya tuh tidak menjelaskan lebih lanjut itu karena apa? Lebih lanjut maksudnya jelaskan people tadi yang itu. Yang dalam Paulus Itu itu dia. loh. Karena jujur aja kalau Kristen tuh lebih pintar jelas-jelasan Bible gitu, ya kan? Kalau Katolik tuh baca Bible aja seminggu sekali, itu pun yang bacain pastor di gereja paling 10 menit. Nah, dan pastor tuh kan sekarang aturan dari Paus kan nggak boleh khotbah lebih dari 8 menit. Tadinya kalau khotbah kan lama tuh sampai 15 menit, sekarang sudah nggak boleh lagi karena Paus nggak mau khotbah tuh lama-lama. Kenapa? Itu kita nggak berani tanya, Bu, karena Paus itu kan pemimpin umat Katolik tuh. Apa perintah Sejak dia tuh kapan ya kita aturan harus. itu keluar? Wah, sudah 3 bulan yang lalu, Bu. Oh baru Artinya, ya? ya katanya kan pastor tuh kan kalau khotbah bisa lupa ngobrol, yang seneng ngobrol itu kan 15 menit, 20 menit, ya kan. Nah, sekarang Paus dari Vatikan tuh perintahkan khotbah homili namanya kalau tempat kita ya. Itu nggak lebih dari 8 menit. Nggak boleh. Oh iya. Jadi pastor itu sekarang kalau khotbah langsung tanya, nanti kalau 8 menit, sudah lebih 8 menit saya dikabari ya, soalnya nanti dia takut kena tegur. Gitu. Iya, dari itu kalau dilaporkan kan dia kena karena sudah menyalahi SOP daripada Paus. Itu. Karena memang kita Katolik tuh tunduk, nggak bisa bantah Paus. Itu pemimpin kita kan. Kenapa? Ya karena dia kalau di Katolik kan wakilnya Kristus di dunia. Itu wakilnya dia tuh. Oh ya. Ketika membaca buku Da Vinci Code dan juga nonton film Da Vinci Code, itu kan disebutkan ada tuh yang menjadi paus itu perempuan. Kalau film tuh kita nggak bisa tanggapi, Bu ya. Nggak, Apalagi cuma buku. Saya baca bukunya, saya tonton filmnya. Iya, saya juga nonton juga di Netflix kan ada juga. Cuma kalau Bro, film, berarti jemaatnya nggak boleh baca Bible sendiri gitu. oh ya Harus boleh aja. Boleh, tapi pada malas, Bu, orang Katolik baca Bible. Boleh, bebas. Cuma dia menafsirkan seperti orang Kristen tuh, terus gini kita nggak bisa karena kita tetap di magisterium tadi otoritasnya. Itu. Ya boleh masa baca Bible. Iya, nggak Bang boleh. Nugroho Boleh, udah bebas. baca semua Biblenya gitu. Dari Belum. awal Jawab, Belum. ini tadi saya belum Belum. dijawab saya tadi. Ya, Bu. Film tadi. Bukan film, buku. Kan bukunya tebal. Buku Da Vinci Code. Ya kalau buku tuh kita, kalau itu kan buku karangan ya, kita mau komentari nanti susah ya. Film novel gitu kan kita komentari kan susah. Yang jelas kalau secara hierarki Katolik tuh Paus tuh nggak ada yang perempuan, karena pada waktu saya ke Yerusalem tuh kan ada tuh Paus pertama itu kan ada foto-fotonya, ada tulisannya namanya lah minimal, itu nggak ada yang perempuan sih. Gitu. Lantas kok Pak Paus itu yang dipilih di Vatikan ya, di Vatikan sana, sistemnya seperti apa? Apakah sama seperti halnya Negara milih dia. presiden. Negara kan dia kan. Ya, dia negara. Jadi yang milih, Negara cuma di kalau dalam milih negara. Paus itu, ya yang milih Paus itu dia kardinal
seluruh dunia milih di situ. Soalnya kan Paus itu kan walaupun negara kecil tapi kan dia apa namanya kekuatan diplomatik segala macam kan lebih dari yang lain kan, karena dia juga di backingin sama NATO, Amerika segala macam kan. Gitu. Jadi walaupun kayak gitu kecil gitu kan. Tapi dia pemilihannya ya kayak itu Pak, kayak pemilu presiden tuh. Gitu. Tapi kalau disetarakan antara paus sama imam gitu, kalau di dalam Islam itu kan ada yang namanya mujtahid gitu kan ya. Nah ini bisa disetarakan nggak sama itu? Kalau di dalam ajaran Aku kita kurang paham itu kalau imam apa mujtahid tadi itu kurang paham. Enggak. Paus itu seperti kepala negara, Pak. Ya satu kepala Begitu. memang dia berarti kan punya negara nggak Vatikan. ada hubungannya Iya. dengan pencetusan sebuah hukum itu nggak ada. Ada dia kepala negara di Vatikan sekaligus dia pemimpin umat Katolik Katolik sedunia. itu Saya pemimpinnya dia. punya temen ya Katolik, dia bilang setiap akan khotbah setiap hari Minggu itu semuanya itu dari Vatikan sana ya. Ya Dia minggu namanya pertama apa kalender bahasanya. ya kalender liturgi namanya. Jadi dia Jadi seluruhnya sama ya semua topiknya. sama. Makanya Paus sudah ngomong ranah seorang imam Katolik itu hanya iman, tidak boleh yang lain, termasuk politik gak boleh. Itu seperti halnya mungkin loh tadi Cak itu kemana kok pergi? Nah, mungkin gini Bu, Ibu kan pernah lihat tuh Romo Magnis yang di pengadilan Ya. itu kan bersaksi. Itu kan dia memang Romo tapi kan nggak boleh mimpin misa lagi karena dia sudah masuk ke politikan. Kan nggak pernah kan dia mimpin misa lagi. Oh begitu ya. Karena kita memang perintah dari Vatikan tuh ranah seorang imam Katolik itu cuma iman, nggak boleh lebih. Waktu kemarin kardinal di Jakarta, kardinal untuk Indonesia ditawari untuk ngelola tambang kan dia nggak mau juga kan, karena memang perintah Vatikan nggak boleh. Itu. Tuh. Kalau di Kristen kan boleh itu perwakilan Kristen tuh, kalau di Katolik kan nggak boleh. Ngelola tambang nggak boleh dia. Memang harus iman itulah sudah nggak boleh yang lain. Makanya imamnya nggak boleh pada nikah. Dia nggak mikir kebutuhan listrik, kebutuhan anak sekolah kan nggak dipikir jadi kan. Gitu. Biar fokus ya. Iya, karena memang dia sudah menyerahkan diri untuk hidup kaul. Pak Nugroho, kenapa berbeda jumlah Bible di Protestan dan di Katolik? Oh, ada Deuterokanonika ya. Kalau itu porsinya tanya bukan ke saya Bu, saya nanti salah jawab kan. Itu pastor. Iya, nanti saya salah jawab karena kita memang tidak diperkenan untuk bicara seperti itu, nanti takut salah karena ada tempatnya sendiri. Itu. Tapi kan yang Tapi merubah kalau itu bukan Katolik loh Pak. Yang mengurangi itu kan justru Protestan. Ya, Anda nggak perlu mempengaruhi kami juga bisa berpikir dengan normal. Ya nggak apa-apa, palsu nggak apa-apa juga kok. Nggak apa-apa. Wong yang ngomong orang kok takut, ngapain? Betul. Kalau yang ngomong Paus apa Yesus baru kita gemeter. Kalau yang ngomong cuma orang ya nggak apa-apa. Saya suka ketika di film Nggak bisa nantang. Jangankan perintah Yesus, pastor pun kalau kita mengaku dosa kan kita sama pastor kan, pastor nanti kasih hukuman, kamu harus berdoa sekian panjang gitu. Kita kan nggak bisa mata Bu, aku nggak mau kebanyakan, aku mau nyebut anak apa itu kan nggak bisa, harus turutlah perintah dia. Gitu. Katolik palsu kamu Nugroho, jujur aja, nggak usah terlalu banyak. ya ini pengalaman kita ya Pak Keterangan tentang Nugroho. Katolik. Bagaimana pendapat Bapak terhadap para Kristen yang naik di komal-komal, Waduh. yang rata-rata Ada itu pendapat. super ngeyel. Nah kayak ini loh, tahu enggak segala enggak dia dengan Pak Nugroho langsung menuding palsu lah. Nggak Nah, mau. gitu. Di Rata-rata apa-apa. memang begitu loh Di Pak hari-hari Nugroho. yang lalu, aku udah Istilahnya kenal. itu menghujat itu Aku setipis.
udah kulit sering ari dengar gitu loh, statementnya gampang banget. Nugroho Padahal dia ini. nggak tahu sama sekali tentang lawan ngobrolnya itu siapa Tapi gitu loh. Aku udah sering Bu, ketemu Nugroho Bu, ini, Bu. Nas itu Udah orang sering. bukan tuh ya? Itu orang bukan tuh? Orang ya? Bukan. Kalau orang nggak apa-apa. Oh enggak, kalau orang malah nggak apa-apa. Yang ngomong aku palsu Katolik, orang kok ngapain takut kita? Oh, Ya kan? Nggak apa-apa. Ya kan? Kalau dia yang ngomong paus, pastor, lah itu kita langsung gemeter oh kan. begitu ya. Ya kalau cuma orang yang ngomong ya nggak apa-apa Bu, ya kan? Bener nggak Bu kira-kira Bu? Bener nggak kira-kira? Iya, saya tuh Iya. heran ya. Lumayan lama lah ngikuti gini tuh. Tapi rata-rata mereka tuh yang begitu gampang menuding orang, menghujat, ngeyel gitu, bicara tanpa data gitu kan. Itu kenapa? Bu Jangan Nas, tanya saya Bu itu. Nas, Jangan ada tanya saya makanya kalau kan itu. Pak Bu Nugroho Nacan, itu dengar dulu Bu dengan Nacan. teologis gitu loh, maksud saya. Dengar dulu Bu Nacan. Jadi aku udah sering ikut Saya nggak ngomong dengan gabung Anda, dengan saya Nugroho nanya sama Pak ini. Nugroho kok. Lah, Ya kasihan deh lo, nggak ditanya jawab. Kasihan deh lo. Begitu kita nggak ngomong dia. barangkali ada Protestan, Kasihan Katolik deh yang ada di lo. bawah. Jangan percaya omongan Nugroho ini nih. Ini tipu Nggak muslihat apa-apa. semua Ya. tuh. Kok harus percaya? Emang aku anggota Ini Katolik. DPR kampanye. Katolik penyusup ini. Apa? Kasihan deh lo, nggak diajak Makanya Pak ngomong Nugroho itu jawab. diterima di mana-mana karena memang Ya, ya, anak buah saya kerja juga. Keluarga saya 98 Muslim Bu. Anak buah saya juga banyak Muslim. DP saya aja di Hagia Sophia masuk masjid. Ya mungkin dia dikira aku palsu karena DP itunya di Hagia Sophia Turki kan. Nah itu dikira palsu. udah Malah berapa baru dengar. generasi Pak Nugroho ini Generasi maksudnya Bu? jadi Katolik? Oh ya sudah. Saya itu umur udah 47 tahun Bu. Dari lahir ya. Gitu. Karena Artinya orang ibu tua saya dulu gitu, Muslim. gitu loh. Dari Ibu dulu kakek-kakek atau Muslim. bagaimana? Ah, Ibu Muslim. Terus nikah sama bapak Katolik kan. Karena bapak tentara jadi harus sama kan pada waktu tahun 70-an tuh. Jadi pindah Katolik. Terus lahir saya jadi Katolik. Gitu. Kalau keluarga kalau banyak dari Muslim. ayah, Ibu. Dari bapak campur-campur. Kalau dari ibu yang 98 Muslim semua. Karena memang di Pekalongan kan asal saya Bu. Kan Pantura sendiri ya? kan. Ya, Ya, kota tahu, santri kan sana tuh. betul. Oh jadi dibuang keluarga? Iya Bu. Dibuang keluarga? Oh, enggak lah, enggak malah saya lebih akrab ke keluarga yang Muslim karena di sana Apa ibu tetap sekarang beda agama sama bapak? oh enggak, ibu pindah ke Katolik, udah meninggal ibu bapak udah Oh, meninggal. udah meninggal. Saya aja umurnya udah 47 Bu, ya, ibu Sekarang udah meninggal. posisi pastor. Saya enggak, saya punya anak istri saya punya anak istri saya. saya nggak mau jadi pastor Bu, orang cantik banyak, saya nggak mau jadi pastor. Pastor kan nggak boleh nikah. Nanti menyesal ya, banyak yang cantik gitu. Nah itu tadi ya kan. Tuh. Ini masal. Motivasi masuk Komal apa? Ya karena diskusi gini dari saya dulu SMA tahun 96 tuh karena keluarga banyak Muslim, ya kan. Ada haji, ada yang punya masjid. Ya diskusi gini udah biasa. Jadi kalau saya kan males tuh kan kalau pokoknya tanya-tanya yang seputar Al-Quran. Saya tanyanya paling ya kalau puasa Senin Kemis, puasa putih itu gimana kalau di Islam Nanya boleh sama apa ini tidak? ya, kata-kata Paling gitu-gitu aja. Iya paling gitu-gitu. Masa saya tanya mengulas tafsir Al-Quran ya lucu lah, kita kan bukan kapasitas di situ. Pak Nugroho, boleh tanya nggak? Enggak Boleh boleh. tanya nggak? Ya, Nggak Pak boleh. Nugroho, kapan terakhir Oh, pergi nggak ke boleh, gereja nggak beribadah? Nggak boleh malah tanya. Gimana Bu? Udah ngomong nggak boleh. Boleh tanya Iya, aja nggak iya, boleh. iya, nggak Mau usah, tanya nggak boleh. Nggak usah, Pak Udah Nugroho, dikasih tahu nggak jawab dulu, boleh kok. jawab dulu. Kapan terakhir Pak Nugroho ibadah di Tapi gereja? Pak Nugroho ya, walaupun tidak sesering Protestan ya, ada juga itu ikut-ikut dari Katolik itu untuk melakukan perdebatan maksud saya. Makanya Pak Nugroho itu beda sendiri. Jawab Pak Nugroho. Kapan Pak Nugroho ibadah di gereja terakhir? Kapan? Sebentar, aku WA Yesus dulu ya. Dia kan yang tahu. Coba aku tanya dulu. Sebentar ya, jangan buru-buru ya. makanya. Sama Nugroho, WA. udah gini. Lagi WA. Aku udah tahu, udah kenal kamu Pak Nugroho, udah kenal kamu.
Udah gini, Roma. Katolik Kamu palsu terakhir kamu. baca Bible, kamu terakhir baca Bible kapan? Ayo dialog dengan saya. Jadi ini sekongkol nih dengan tahta. Berapa lama kamu belajar Bible? Ayo, yang kamu kuasai apa? Dialog dengan saya. Saya lebih tahu Bible tentang Ya sudah, tema yang kamu kuasai apa? Enggak usah banyak bacot. Takut. Tapi keren loh Ustadz Tata, Roma ini keren loh. Keren loh, kenapa? Tadi dia Pak Nugroho saya tanya boleh nggak boleh, tetap tanya. Oh, keren kan? Sudah dikasih tahu nggak boleh, masih tanya. Roma Aku ini tadi Katolik dengar. juga ya? Aku tadi kurang jelas dengar aja di Pak Roma ini Katolik kurang juga. jelas. Budek ternyata. Oh sorry kalau budek nggak tahu pakai yang Coba jawab dulu, Nugroho jawab dulu. Kapan kamu terakhir ibadah Nugroho di ini gereja? Katolik atau Ini Protestan? belum di WA, masih centang satu nih. Makanya kan, Masih centang satu. Iya, ini masih nih centang buktinya satu. nih kan, nggak berani Kalau- Nugroho jawab kan? Kalau lihat dari Berani kan? namanya, kayaknya Katolik juga itu Pak Nugroho atau gimana dia ini? Waduh, saya nggak bisa deteksi kayak gitu ya. Kan namanya Roma. Roma itu pusat Katolik Roma, toh? Nah, dia mungkin biskuit Roma kita juga nggak tahu Bu. Iya kan? Tapi keren lah. Mau Kalau tanya saya Munasan ngomong. Islam atau Kristen atau Katolik? Oh, aku tahu Bu. Pak Roma ini Bu, aku tahu. Dia petugas Dukcapil. Nanya. Tahu. Nanya gitu. Saya soalnya kalau di Dukcapil kemarin tanya-tanya gitu, Berani. nama siapa, kelahiran di mana, agama apa. Oh, petugas Dukcapil berarti. Oh gitu. Boleh. Ya, petugas Jawab Dukcapil dulu. gitu ya Bu, kira-kira Bu. Nugroho, Pak Nugroho, jawab dulu pertanyaan saya. Kapan Pak Sudah Nugroho dikasih tahu nggak boleh jawab. Mau tanya, aku ngomong nggak boleh ibadah di masih gereja tanya. kapan terakhir? Ayo jawab. Orang tanya saya dia ini Katolik atau bukan tuh Validasi nggak kamu jawab punya juga. apa? Memvalidasi kamu punya pengakuan bahwa kamu Katolik gitu loh. Kapan? Ya, aku ngaku kan bukan sama kamu. Kapan-kapan. Makanya kan, jadi teman-teman yang di bawah bisa tahu nih, Nugroho ini kan. Bisa tahu, Kapan-kapan. ya. Yuk kita on cam Jadi aja yuk, kita on cam biar tahu. Biar tahu kita on cam Serigala dulu. Yuk berbulu kita on domba. cam. Wah, Serigala serigala berbulu domba. berbulu Ngeri. domba. Ya. Yuk kita on cam aja. Ya. Sekarang kita lihat. Kita kira dia saudara kita, padahal dia sebenarnya bukan. Dia serigala. Dia domba palsu dia nih. Ya. Nampaknya aja domba, tapi sebenarnya serigala dia itu. Ya kayak kamu itu, ngaku-ngaku pengikut Yesus padahal enggak. Kalau ditantang dialog itu bukan pengikut kamu. Ayo. Mau Setuju dialog. dengan Ustaz Tata. Nah. Pak Ustadz, Tata, nggak usah ajarin saya mengenai kitab suci Alkitab. Saya udah baca, udah paham itu semua. Makanya kalau paham kenapa tidak berani? Bukan nggak Sekarang berani. coba Roma, kamu on cam coba. Nah, setuju. Pak Nugroho, berhentilah Nah, sudah. untuk menipu Coba ya. on cam dulu on cam dulu. On cam. Itu Pak Ngaku Nugroho. mualaf, ngaku aja Rata-rata mualaf. emang kayak gini tuh. Jangan ngaku terus sebagai yang naik Katolik. itu rata-rata begitu. Mungkin Jadi- 99% Sebagai Jadi Katolik, gini, tapi Ustaz kamu Jadi gini Ustaz Tata, ya apa yang bisa menyesatkan didengar ajaran dari Katolik. seorang penipu kayak Roma ini? Suruh buka kamera nggak berani. Apa yang bisa didengar dari seorang penipu? Ayo, apa? Iya, gitu aja gak berani coba. Anak berani Nugroho. Nih, siapa yang nanti di bawah itu, ngomong ternyata aku mualaf, boleh lah, ya kan? Datang ke rumahku Sabta Marga, Semarang, di perumahan TNI Angkatan Darat. Oke, coba tunjukin. Ada nggak salib di rumahmu? Ada nggak? Coba tunjukin di rumahmu salib. itu. Kamu buka kamera dulu lah, nggak usah takut, Ada nggak? santai. Enggak, memvalidasi. Kamera dulu Memvalidasi lah. kamu punya pengakuan sebagai seorang Katolik. cuma Gitu bisa loh. menuntut dia sendiri tidak melakukan apapun. Jadi Enggak, dia aku tugasnya, udah- Bu, dari tugasnya awal malaikat waktu diambil aku dia, Bu. ketemu Tugasnya di dia Komal malaikat Abu ya. diambil. Waktu aku Tugasnya ketemu malaikat di diambil. Komal Abu ya, Nanya-nanya. Kang Abu ya, aku udah kenal dia nih. Kayaknya nih mengaku Katolik tapi kayaknya bukan Katolik nih gitu loh. Aku udah tahu, udah deteksi dari awal. Wes, ngeri, deteksi. Justru Deteksi Islam on kenal cam dulu. Katolik itu enggak, tunggu dulu. Justru kami kenal Katolik itu kayak Pak Nugroho ini memang beda dengan Kristen itu memang gitu loh. Jangan-jangan Ya, bukan Katolik ini yang Roma ini.
Enggak dia nganu Bu, tugasnya malaikat diambil dia Yang soalnya beralih. nanya keimanan Oh, orang. gitu. Ya, nanya-nanya keimanan orang. Berarti Ayo, lebih ayo. hebat dari malaikat dong. Kayaknya Buktikan ya, dulu. kayaknya menurut Buktikan dulu. dia. Validasi. Coba Apa biasanya tuh salib? Salib ada dalam hati. kalau orang Katolik sejati ya, pasti selalu Waduh, ada di ngeri. rumahnya itu Kak, apa gambar apa lukisan kah atau salib kah? Ada. Masa denger orang Buktikan penipu, dulu bukalah kalau kameramu malu. dulu. Kalau kamu nggak Kameramu mau dulu ngakuin, buka. Jangan kalau banyak kamu nggak nuntut. mau ngakuin kapan terakhir kamu ibadah di gereja, silakan coba tunjukin salib di rumahmu. Ada nggak? Sebesar itu rumahmu nggak ada salib, bullshit tuh kamu Katolik. Ya udah nggak apa-apa. Dia bisa Kamu bilang ngomong tuh aku nggak. sebesar itu rumah bapak tuh. Jadi udah Nah, bisa berarti pengen dia rumah besar. bapak Pengen itu rumah besar. lewat Pengen rumah besar, telenovela. Ya. Enggak, kalau aku didakwa nggak Katolik sama dia nggak apa-apa juga Bu. Dia kan bukan siapa-siapa. Malaikat juga bukan, Yesus juga bukan, Paus juga bukan. Biarin aja. Jadi kepentingan saya untuk saudara-saudara saya barangkali di bawah ini ada yang Katolik. Saya sendiri sebenarnya Protestan ya. Saya Protestan. Oh, Oh. pantas. Tapi saya Iya. Oke. dengan Katolik itu Wajar, Bang. saya nggak ada Seperti itu kalau nggak ada merasa perbedaan, nggak ada. Saya Protestan. Ya. Jangan rasa beda, Bang. Katolik dan Kristen jangan rasa nggak ada perbedaan. Beda. Emang Abang ngakuin ada Paus? sifatnya. Ini mengakui Paus, kenapa? Apa? Ngakuin Paus? Emang Abang di Iya. bawah Paus? Abang di Dia bawah kan Paus? pemimpin. Dia kan pemimpin umat. Iya. Mau Umat gimana? apa? Umat Ya apa? umat Katolik. Umat Abang di bawah Kristen dia. Katolik. Kristen Katolik nggak masuk, Bang. Protestan nggak masuk. Di bawah Paus enggak. Waduh. Abang KTA-nya nggak ada. KTA dari Vatikan nggak ada. Aku yang ada. Ya nggak ada karena saya kan Protestan. Nah, sudah. Tapi saya Sudah. menganggap saudara mengidentifikasi saudara-saudara Katolik itu sebagai satu iman saya. Gitu loh. Jadi saya bertanggung jawab untuk PD, nempel-nempel PD, berdiri sendirilah, jangan nempel-nempel lah, PD. Kita aja nggak nganggep kok. Nugroho, saya paling salut dengan omongan saya ikut bertanggung jawab. Waduh. iya Oh memang. iya Bang, Pak, Bertanggung jawab. Nugroho, Bapak dipertanggungjawabkan oleh Roma loh. wong dia aja belum sampai Roma, Wah, nulis Roma. Lihat PT-ku tuh, Roma. Aku udah sampai mana aja, bisa kamu lihat. Nggak perlu tunjukin Oh, nggak dulu perlu. salib di rumahmu kalau kamu Katolik. Tunjukin mana salib di rumahmu. Kamu ngapa? Aku nggak punya salib, ngapain salib? Salib ada dalam hati. Ya kan? Karena kamu sudah punya keyakinan yang berbeda. Jadi kamu Oh, berarti ini itu serigala berburu Kalau domba. Katolik itu harus pakai salib ya, cara identifikasinya cuma salib. Gampang bener ya. Umumnya seperti itu. Umumnya, jangan Jangan dipakai kan- umumnya. lah. Jangankan Katolik, Protestan juga begitu. Karena kan Katolik itu sangat Percaya menganggap dari Protestan. penting tradisi Kristen. Katolik itu selalu ada lukisan, salib, rosario gitu loh. Jadi kamu nggak usah banyak ini tipu-tipu. Mau tambah lagi nggak salibnya? Salib apaan tuh yang coba lihat? Nggak ada. Mau tambah lagi nggak salibnya? Mau tambah lagi nggak? Banyak kok salib. Mau tambah lagi nggak? Aku cariin lagi nih. Banyak. Mana? Masa kamu di samping buta juga buta. Luar. Ayo buka Tambah lagi nggak? tunjukin. Tambah lagi nggak? Masih banyak kok. Ini ada aku kemarin dibuka beli itu juga harus open cam perjamuan ya, kudus. Pak Nugroho. Oh nggak berani dia. Ini perjamuan kudus nih. Masa aku malu nunjukin kayak gini nih, kayak anak kecil. Malu sebenarnya. Tuh, malu nunjukin kayak gitu tuh. Ya kan? Ngapain nunjukin kayak gitu? Kok diem? Oh ganti sudah. Ya sudahlah. Ya oke, Diem, Bu. bisa Oke, diterima oke. kalau kamu Katolik. Oke. Oke. Oh enggak, aku enggak Katolik, cuma pura-pura aja. Salib aku kemarin beli di pasar kok, banyak jual. Cuma pura-pura aja. Pura-pura aja. Gini Bang Pura-pura. Roma,
Kalau Pak Nugroho udah ngaku Katolik, ya Katolik lah. Enggak, Itu dia mungkin urusannya kan di situ. mungkin Dia dia buat punya apa? punya Apa? otoritas tersendiri itu. Kalaupun dia berbohong kan tanggung jawabnya kepada Tuhan. Kenapa kau usil kan begitu? Itulah Enggak. dia. Enggak lagi. begini Bang Junaidi. Bang Junaidi Apalagi, begini pas aku. apalagi Jadi di apalagi. Komal-Komal kan dia naik, dia ngaku Iya. sebagai Katolik, lalu dia memberikan tanggapan semacam mewakili umat Katolik gitu loh. Tapi Aku nggak pernah sangat mewakili umat menyesatkan, Katolik. sangat menyesatkan Tapi- gitu loh. Tapi lucu loh. Cuma yang komplain malah orang Kristen, bukan orang Katolik. Harusnya Bang, kalau aku menyesatkan, yang komplain orang Katolik. Abang kan bukan seagama sama aku. Ngapain Abang komplain? Kita Benar nggak naik kira-kira? kita naik di Komal ini tidak bawa organisasi kita diskusi secara pribadi. Ya, Benar nggak, memangnya Bang Junaidi? Roma sudah paham tentang organisasi kekristenan ini? Sudah, saya lebih paham dari Anda. Kalau Anda bukan Kristen, nggak usah mau Ya berdebat. tuh bener tuh. Itu Kristen, Bener kalau bro. bukan Saya Kristen. Oh, kamu Kristen? Kristen tuh ya silakan berdebat doain orang dulu deh tuh. Gimana sih nih? Kristen apa, Bang Junaidi? Rasakan dulu nih. Kristen Protestan. Oh, di gereja apa? Nggak perlu kau tahu gerejaku di mana. nanya lagi. Kalau saya udah katakan saya Kristen. Ya, di dalam kitab suci saya, ia katakan iya, tidak katakan tidak, selebihnya betul, itu Bang. dari si jahat. Oke. Baik. Hormat Bang Junaidi. Ya. Oke. Ya makanya saya tidak suka kalau orang-orang kita di Komal ini menghakimi begitu. Kalau pengakuan Pak Nugroho dia udah Katolik, ya Katolik kan di situ. Apa urusannya dengan kita, dengan kamu kan di situ dia. Itu pertanggungjawabannya dengan Tuhannya kan di situ. Kalau mau berdiskusi ya silakan berdiskusi. Tadi Bang Ustadz Junaidi. Tata tuh ngajak diskusi tuh. Bang Junaidi, aku kan sering juga ikut gabung satu Komal dengan Nugroho ini, ya kan? Juga sering juga menyaksikan dia di Komal-Komal saya, tapi saya nggak naik gitu kan. Dan saya mendengar statement-statementnya dia itu sangat-sangat bertolak belakang dengan iman Katolik gitu loh. Dogma-dogma Katolik dia pelesetkan Abang tahu ya? gitu. Dogma Katolik tahu ya? Tahu. Oh, jadi abang ini Protestan apa Katolik? Ya saya kan belajar Katolik juga. Gimana sih? Nah, bedanya kalau kita orang Katolik tuh, walaupun kita tahu tentang Al-Quran, tapi kita tidak punya kapasitas untuk menilai. Itu kalau kita Katolik. Makanya kembali lagi ke magisterium. Kalau abang mungkin boleh lah ya menilai, punya otoritas untuk menilai, silahkan. Apa-apa juga. Jadi gini juga Bang Roma, kalau kita menilai orang jangan hanya sebatas di Komal ini Bang, itu saja. Di sini terbatas, ya di situ aja. Orang di luar kita nih hidup kan dilihat dari buahnya kan di situ. Apakah Bang Roma ini pernah melihat kehidupan Pak Nugroho sehari-harinya bagaimana? Jangan hanya sebatas di Komal aja Bang, nggak boleh kayak gitu. Ya kan aku melihat dia di Komal-Komal lain di hari-hari yang lalu, ya saya juga kan bicara di Komal, kecuali misalkan dia, saya bicara di dunia nyata, saya langsung datangi Pak Nugroho, kamu bukan Katolik. Ya itu udah keterlaluan saya, karena beraninya konteksnya cuma kan di di sini Komal. berarti. Konteksnya kan Berarti di Komal, beraninya cuma di ya, sini. di Komal lah gitu ya. Di Komal beraninya cuma aja. di sini. Iya. Beraninya cuma di sini berarti ya. Ke rumah nggak berani. Kalau mau aku kasih tahu rumahku perumahan Sabta Marga. Nggak perlu. Oh, siapa tahu mau ke rumah. Nggak bakal. Oh, takut. Oh ya sudah, nggak apa-apa kalau takut. Monitor. Makasih. Dimanapun